Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andri Lestari, channel yang membahas seputar pekerjaan online, affiliate, website, aplikasi, freelancer, sampai cara mendapatkan uang dari YouTube. Pada kesempatan kali ini, bagaimana cara memulai menghasilkan uang dari internet 140 juta rupiah per bulan? Hal itu bisa dilakukan semudah convert gambar. Sebelumnya, lihatlah video hasil tutorial berikut ini. Nama Soekarno sebagai pejuang kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia selalu melekat dengan sejarah Indonesia. Jasa dan jejak langkah yang ditorehkannya menempatkan Bung Karno sebagai sosok yang selalu dikenang dengan rasa hormat dan cinta oleh rakyat Indonesia. Namun siapa sangka, di akhir hidupnya, sang proklamator harus hidup dalam derita dan kecewa karena diasingkan dari rakyat yang dicintainya. Bung Karno pernah berkata, "Anakku, simpan segala yang kau tahu, jangan ceritakan deritaku dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesiaku tetap bersatu. Ini aku lakukan demi kesatuan, persatuan, keutuhan, dan kejayaan bangsa." Akan saya pastikan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa membuat storyboard seperti itu dan kemudian dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dari internet. Kalian bisa jualan jasa internet marketing atau menjadi konten kreator TikTok, snack video, Instagram, dan terlebih lagi YouTube. Target penghasilan yang saya buat judul mengacu pada orang yang sudah memulainya. Contohnya, Biko Story. Channel Biko Story sampai saat ini baru upload 122 video, namun sudah mendapatkan 1,3 juta subscriber dan view-nya menembus 128,6 juta view. Wow! Dengan seperti itu pantas saja kalau penghasilannya 1,4 ribu dolar sampai 21 ribu dolar per bulannya. Kalau kita ambil tengah-tengah saja 10 ribu dolar per bulan, maka itu sudah lebih dari 150 juta rupiah tiap bulannya. Kalau teman-teman mau belajar lebih jauh lagi dari channel yang sudah sukses ini, teman-teman bisa scroll ke bawah. View-nya per hari tembus 181 ribu view. Maka di sini kita bisa jelas melihat bahwa penghasilannya tinggi sekali. Per bulannya mendapatkan 5 juta view. Katakanlah kalau CPM Indonesia 1-2 dolar. Kalau pas mendapatkan 1 dolar, maka per bulannya sekitar 70 juta rupiah. Tapi kalau channel ini mendapatkan CPM 2 dolar, maka per bulannya sudah tembus 140 juta rupiah. Oke teman-teman, kita tidak usah terlalu lama-lama untuk membahas penghasilan orang. Ini hanya sebuah penyemangat saja. Mari kita action dan melakukan bagaimana cara yang mereka lakukan. Awalnya, mereka mulai juga dari 0 subscriber dan 0 jam tayang atau view. Sekarang, giliran kalian memulainya sekarang juga. Untuk memulai membuat storyboard, kalian tentukan dulu cerita apa yang akan kalian bawakan. Apakah kisah, kasus, misteri, atau tentang sejarah. Setelah kita menentukan konten yang mau kita buat, kemudian kita cari saja di Google. Akan saya contohkan tentang sejarah. Kalau ada yang masih tanya apakah ini melanggar hak cipta atau tidak, ya jelas tidak. Kalau kita menceritakan tentang sejarah, justru kita tidak boleh merubahnya sedikit pun. Kita boleh menceritakannya kembali dalam bahasa kita, gaya kita, tapi justru tidak boleh merubahnya. Yang namanya re-upload, kalian download video channel orang kemudian langsung di-upload di channel kalian, itu re-upload. Nah, akan saya contohkan membuat konten storyboard tentang sejarah Soekarno. Saya mencontohkan konten ini karena 1 minggu yang lalu heboh, di mana cucu Soekarno menyebut bahwa Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mati dibunuh. Ketika ada sesuatu yang sedang viral, kemudian kita membuat konten dengan bahasa kita, dengan cara kita, itu potensi untuk mendatangkan view yang banyak. Pertama, kita cari sumber-sumber yang valid, bisa dari YouTube,
Di sini sumber yang pertama itu datang dari V Entertainment, makanya kita harus nonton dulu, kemudian telaah apa yang dikatakan. Kemudian kita bisa cari ke Google tentang hari terakhir Soekarno. Di sini banyak sekali artikel dan bisa kita baca, ambil dari sumber yang meyakinkan. Bisa dari Tirto, Merdeka, Kompas, dan Wikipedia digabungkan menjadi satu. Setelah kita mengetahui alur ceritanya, barulah kita membuat skrip, bisa di copy paste, kemudian kita edit sedikit-sedikit sesuai dengan bahasa yang akan kita sampaikan. Buatlah skrip, diketik di Word atau di Notepad ataupun di apapun itu, setelah itu baru direkam. Setelah melakukan perekaman, kita tetap kembali ke Google, kemudian cari kata kunci sesuai dengan cerita yang akan kita bawakan. Misalnya hari terakhir Soekarno, maka di sini sudah banyak sekali gambar-gambar tentang hari terakhir Soekarno. Kita bisa mengambilnya dan nanti akan kita jadikan sebagai storyboard. Cara ngambilnya sangat simpel sekali. Misalnya saya contohkan yang ini, tinggal diklik saja, kemudian klik kanan Save Image As. Setelah itu simpan saja di memori handphone ataupun laptop kalian. Setelah gambar berhasil kita download, saya menggunakan aplikasi Android yaitu Pencil Photo Sketch untuk merubah gambar menjadi sketsa. Di sini gratis tanpa bayar, tinggal diinstal. Setelah diinstal kita buka, tampilannya akan seperti ini dan mudah sekali kita merubah dari gambar menjadi sketsa dan nanti akan kita buat menjadi storyboard. Langkah yang pertama kita pilih galeri di sini untuk mengambil foto yang tadi sudah kita download, klik galeri. Ini adalah foto yang tadi kita download, kemudian kita centang. Setelah itu kita tinggal merubah menjadi sketsa. Di sini pilihannya banyak sekali, sesuaikan saja dengan gaya yang kalian sukai. Misalnya saya klik yang nomor 1, maka akan jadi sketsa seperti ini. Tinggal dirubah-rubah saja mana yang menurut kalian lebih bagus. Akan saya sarankan kalian ambil jenis sketsa satu saja dan itu digunakan untuk terus-menerus agar channel kalian mempunyai ciri khas tersendiri. Misalnya ambil sketsa seperti ini, atau ambil yang lain seperti ini, atau ambil yang berwarna. Itu terserah dari gaya kalian saja. Misalnya warnanya jadi seperti ini. Seperti ini, bisa dirubah-rubah. Akan saya contohkan ini yang agak halus, hasilnya ini betul-betul seperti coretan tangan. Setelah itu kita tinggal klik download saja di pojok kanan atas ini. Klik download, kemudian klik simpan. File gambar yang tadi kita download dari internet sudah menjadi sketsa. Langkah selanjutnya, mari kita jadikan satu semua gambar yang sudah kita download, kemudian kita jadikan storyboard. Langkah yang pertama tadi, kalian mencari sumber cerita atau sumber sejarah yang akan diangkat menjadi storyboard, kemudian menulisnya menjadi narasi. Langkah kedua, melakukan rekaman menggunakan narasi, sejarah, atau cerita yang sudah dibuat. Langkah ketiga, mencari gambar yang relevan dengan narasi yang kita buat, kemudian menjadikan gambar tersebut menjadi sketsa menggunakan aplikasi Android. Sekarang, langkah yang keempat, menggabungkan semua bahan yang sudah kita buat. Jadi saya asumsikan kalau sudah sampai langkah ini, kita sudah mempunyai gambar yang sudah dikonvert menjadi sketsa seperti ini. Kemudian kita juga sudah mempunyai narasi cerita atau sejarah yang mau kita bawakan. Untuk merubah gambar sketsa yang sudah kita convert tadi menjadi storyboard yang menarik, kita menggunakan aplikasi VideoScrap. Teman-teman, pertama kunjungi website videoscrap.co. Kemudian kita tinggal klik saja free trial. Kita akan mendapatkan akses gratis di sini selama 7 hari. Namun teman-teman yang tidak mau menggunakan free trial dan tidak mau membeli aplikasi ini, nanti akan kita sediakan aplikasi yang sudah full version di deskripsi. Akan saya contohkan jika kalian akan menggunakan cara ini, menggunakan cara yang betul, yaitu menggunakan free trial 7 hari. Nanti kalau sudah habis ya tinggal daftar lagi free trial 7 hari seperti itu. Tinggal klik saja free trial.
Kemudian kita melakukan pendaftaran di sini, memasukkan first name, last name, email, confirm email, kemudian kita membuat password yang nanti digunakan untuk login di aplikasi. Setelah itu tinggal klik centang I agree, kemudian create your free account. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kalian login saja, kemudian nanti ada halaman untuk melakukan download aplikasi VideoScribe ini. Itu sangat mudah sekali. Atau nanti linknya akan saya setarakan di bawah, kemudian kalian tinggal download saja. Sekarang kita akan buka aplikasi VideoScribe-nya. Saya masukkan email dan password di sini, kemudian kita klik login. Ini adalah halaman awal dari tampilan VideoScribe. Sangat sederhana sekali, yang perlu kita lakukan hanyalah create new scribe. Dalam aplikasi VideoScribe itu tidak ada yang namanya layer atau pindah halaman, itu tidak ada. Jadi yang ada satu halaman dan itu tidak terbatas, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke bawah, bisa ke atas terus. Untuk memudahkan kalian dalam membuat storyboard akan saya jelaskan secara singkat tool-tool yang ada di sini, dan ini tidak akan memakan waktu lama karena toolnya sangat sedikit sekali. Kita mulai dari pojok kiri atas. Di sini adalah tombol untuk menyimpan hasil kerjaan kita. Ini cut, copy, dan paste seperti biasa saja. Kemudian ini untuk mengambil lagu-lagu yang disediakan oleh aplikasi ini. Kemudian ini tombol untuk melakukan voice over, atau kita bisa memasukkan voice over kita. Karena tadi kita sudah membuat voice over, maka kita akan memasukkan voice over yang sudah kita buat. Kemudian tanda kuas ini kita untuk merubah background. Ini ada banyak pilihan, nanti tinggal pilih salah satu saja. Kemudian tanda hand di sini untuk memilih, nanti kita akan menggunakan video yang ada tangannya atau no hand, atau pilihannya banyak sekali di sini. Dalam video ini nanti akan saya contohkan no hand ya, diklik saja no hand. Kenapa? Karena yang kita contohkan Bigo Story dan itu tidak ada gambar tangannya yang jalan. Kemudian ini untuk play semua desain yang sudah kita buat. Kemudian ini ya untuk play khusus untuk desain yang kita select. Kemudian ini untuk download atau ekspor hasil kerjaan kita. Ini naik ke bawah, ke kanan, ke atas, biasalah untuk menggeser objek. Kemudian zoom in, zoom out, kembali ke tampilan screen awal. Kemudian ini untuk menambahkan image, akan saya lihatkan di sini. Dan hebatnya lagi di sini kita sudah disediakan banyak sekali gambar yang sudah bagus. Kalau kalian hanya akan digunakan sebagai konten kreator TikTok, kemudian Instagram, atau sekedar untuk membuat tugas sekolah, kuliah, ini sudah lengkap sekali. Atau mungkin mau mengajar menggunakan storyboard, di sini sudah lengkap sekali. Ini ya. Sudah seperti ini, tinggal ngasih tulisan, kemudian sudah ada desain orang-orang. Kalau kalian tidak akan menggunakan gambar yang dikonvert menjadi sketsa, maka cukup menggunakan gambar-gambar yang disediakan, dan ini banyak sekali. Ini bisa kalian gunakan jika kalian membuat cerita yang tidak ada tokoh di situ, misalnya cerita fiktif, cerita dongeng, atau apapun itu yang tidak menampilkan tokoh. Tapi dalam hal ini saya akan mencontohkan sejarah yang ada tokohnya di situ. Jadi lebih baik kita convert gambar menjadi sketsa, kemudian diupload di sini. Pilihannya banyak sekali di sini yang sudah disediakan ya, dan bisa kita gunakan lengkap sekali pokoknya, dan lebih bagus hasil videonya. Tapi kalau kita menggunakan gambar kita, maka kita perlu uploadnya di sini, import SVG, GIF, PNG, JPEG, dan ZIP. Kita tinggal klik saja, maka kita akan diarahkan ke gambar yang akan kita upload. Tadi kita sudah membuat contohnya, tadi sudah kita convert ya, tinggal kita masukkan saja. Dan selanjutnya ini untuk membuat tulisan, dan ini yang sini untuk membuat chart. Hanya seperti itu saja tool atau menu yang bisa kita gunakan untuk membuat storyboard di aplikasi VideoScribe ini. Sangat mudah dipelajari. Selanjutnya kita akan menyelesaikan storyboard yang sudah kita buat dari awal tadi. Kita pertama memasukkan dari narasinya.
Kita bisa klik voice over atau kita klik musik di sini, sama saja. Misalnya saya menggunakan klik musik, kemudian kita upload, ataupun menggunakan voice over di sini. Ini untuk rekaman langsung ya, tapi juga ada tombol atau menu untuk import MP3. Jadi sama saja mau menggunakan yang mana. Contohnya saya akan menggunakan yang scrap musik saja, kemudian saya upload. Oke, ini sudah ada Soekarno narasi ini ya, tadi yang saya buat, kemudian kita buka. Oke, narasi sudah kita masukkan, sekarang kita masukkan gambar-gambar yang akan kita buat storyboardnya. Kita klik add new image di sini, kemudian kita klik upload di sini. Saya akan contohkan satu yang belum diupload karena penting yang di awal. Setiap kali klik upload gambar, maka ada halaman seperti ini. Dan ini penting karena kedepannya kita sulit untuk merubah jenisnya lagi. Yang dimaksud adalah di sini ada jenis rival sama sketch. Karena gambar yang kita gunakan itu sketsa, maka akan bagus kalau kita pilih sketsa. Kita lihat saja perbedaannya dulu. Kalau rival di sini, maka nanti tampilnya akan langsung. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita pilih yang sketsa, maka akan digambar satu persatu. Contohnya seperti ini. Jadi mulai dari atas terus ke bawah baru sempurna jadi gambar yang utuh. Oke, ini akan saya pilih yang sketsa dulu. Kalau yang ini kan gampang, tidak perlu diapa-apain ya, sudah gambar nanti tampilnya ya seperti slideshow seperti itu. Kemudian sketsa, di sini ada pilihannya draw apa move in. Kalau move in berarti nanti tidak ada menggambar, jadi hanya muncul, ya sudah muncul gambar saja. Itu gampang, nggak usah dicontohkan ya, tinggal muncul gambar saja biasa gitu kan. Kalau draw berarti gambar yang muncul itu sambil di draw, digambar menggunakan pensil. Kemudian kita klik centang. Nah, di sini ini bisa kita geser-geser, klik tahan, kemudian kita geser, mau ditaruh di sebelah mana. Misalnya ditaruh di sebelah sini. Kemudian ada tool tambahan di sini. Ada 1 di pojok kiri ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari hidden element di sini. Kalau kita klik, maka di atas tidak ada muncul elemen gambar ini. Kalau kita tampilkan ya tampil. Kemudian ini untuk delete, dihapus ya. Kemudian ini kita lewati dulu. Yang atas ini adalah kamera posisi. Misalnya saya menggeser, ini kan tidak ada layar-layar ya, kita geser ke kanan terus hilang gambarnya. Nah, kita kalau mau kembali ke posisinya Bung Karno ini, kita tinggal klik view element camera position. Sudah kembali. Oke, kita kembalikan ke sini. Kemudian sebentar, ini otomatis nyimpan terus ya. Kemudian ini adalah lock. Jadi kalau sudah kita setting semua, nanti tinggal dikunci biar tidak geser-geser. Kadang kan kita klik kegeser kan gitu. Nah, kalau sudah di lock maka tidak akan kegeser. Kemudian yang ini adalah properties, kita klik saja. Disinilah kita ngatur berapa animasi yang kita setting. Contohnya gini. Ini kita play, maka ini kan lama ini gambarnya. Nah, settingnya di sini berapa detik proses penggambaran objek itu. Misalnya kita masukkan 5 detik. Maka gambar ini akan selesai dalam 5 detik. Akan selesai. Beda dengan tadi yang 30 detik. Maka proses gambarnya itu akan lama sampai 30 detik. Itu. Kemudian di sebelah kanannya ini ada pause, jadi ada jeda. Ada pause-nya itu berapa, saya biasanya pakai 0,5 lah, itu udah pas-pasan itu. Kemudian transition itu kalau kita sudah memasukkan objek 2, jadi jeda waktu antara muncul objek yang kedua atau objek seterusnya maksudnya itu berapa, bisa 1 detik atau 0,5 detik kayak gini misalnya. Oke. Maka ini kalau sudah selesai ada objek yang kedua munculnya setelah 0,5 detik.
Kita kembali ke properties tadi, ada beberapa yang penting juga. Kemudian draw hand ini karena kita sudah setting dari awal, dari sini ya, draw hand itu sudah no hand, berarti di sini secara default setiap foto yang kita masukkan itu sudah no hand. Tapi ini bisa kita rubah manual, misalnya di gambar tertentu ada tangannya gitu ya, bisa. Drawing option seperti tadi, ini ada draw, ada move in, ada fit in, ada cuman gerak masuk atau cuman keluar gitu kan. Ya hanya ini saja yang perlu kita setting, sedangkan yang lain-lain tidak perlu kita setting. Seperti drop shadow itu kan kalian juga tahu di beberapa aplikasi editor, drop shadow itu kan yang di belakangnya itu ya, atau inner dan macam-macam, bisa disetting bisa tidak. Kalau saya tidak usah, saya nyetingnya di gambar awalnya saja, mau di crop atau mau dihapus backgroundnya dulu ya. Kalau sudah ya sudah, saya menggunakan settingan ini. Select image, kalau kita mau milih gambar yang sudah ada di sini, tidak upload ya, sudah disediakan atau sudah kita upload, nanti ada di sini semua. People mail misalnya mau ditambah ini, misalnya seperti ini, sudah ganti. Jadi yang gambar tadi sudah ganti menjadi gambar yang barusan kita pilih seperti ini. Kalau mau nambah yang tadi Soekarno gimana ya, tinggal add new image, kemudian Soekarno tadi dimasukkan. Nah gini, ini sudah menjadi dua objek, tinggal digeser-geser saja seperti ini. Nah seperti ini. Kalau kita mau play dari awal berarti kita klik ini play from start. Kalau kita mau play yang gambar orangnya ini saja berarti play elemen. Ini sudah play menggambar orang, objek orang tadi ya. Ini hasilnya lebih bagus daripada convert sketsa yang tadi kita buat. Kenapa? Karena ini membuatnya menggunakan Adobe Illustration. Kalau saya mencontohkan di awal menggunakan Adobe Illustration, mungkin beberapa di antara kalian sudah merasa tidak sanggup dulu, karena Adobe Illustration itu kan ya support di komputer hardware yang tinggi lah. Sedangkan kalau kita menggunakan model copy kemudian convert menggunakan aplikasi Android, itu mudah sekali. Semua orang sudah punya aplikasi atau handphone Android. Seperti ini kira-kira. Jadi settingannya juga sangat simpel. Kalau sudah seperti ini tinggal di pause atau di stop. Nah, stop seperti ini. Sekarang kita akan merubah posisinya. Kalau secara default tampilannya kan seperti ini. Maka ini kalau dibuat video kan kurang bagus. Contoh ya, ini kan di tengah. Saya cepatkan dulu saja. Ini properties. Kemudian animasinya saya buat 4 saja biar cepet. Oke, kita play. Nah seperti ini kan lebih cepat ini. Nah kemudian geser, kemudian ganti. Nah kita bisa atur posisi waktu mereka berpindah. Contohnya seperti ini. Saya inginnya misalnya orang ini di atas, kemudian nanti Soekarno di sampingnya seperti ini. Nah, katakanlah seperti itu. Kalau tidak kita set apa-apa, maka tampilnya juga sama seperti tadi. Nah, ini kan tampilnya masih di tengah. Nah, masih seperti ini. Tapi kalau kita setting, ini tinggal diklik kemudian kita setting set camera to current. Maka si gambar ini akan tetap di atas. Misalnya ya, ini saya klik set kamera, kemudian Bung Karno saya set kamera di sini, maka ini sudah akan pasti di sini semua. Nah, gambarnya di sini tidak di tengah. Jadi bisa terus urut seperti ini. Terus ini enggak hilang, terus urut di sini gambar siapa seperti itu. Oke teman-teman, hanya seperti itu saja di video scrap. Oh ya, kalau tulisan tinggal teks di sini, kemudian tulis apa saja. Misalnya selamat datang ya. Kemudian ya udah, ini jenis tulisannya apa, bisa ditambah ya di sini banyak sekali. Tapi biar tidak berat ini saya hanya yang dibutuhkan saja, tidak semua saya tambah jenis tulisannya. Misalnya tulisannya ini, kemudian centang. Nah, di sini ada tulisan dah di play. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang ini akan saya buat selesai dulu
cerita yang saya buat tadi. Di sini kan sudah ada narasinya. Jadi akan semuanya akan saya import dulu, saya akan upload dulu di aplikasi ini gambar-gambar dan suara yang sudah saya siapkan. Nah, ini teman-teman, filenya sudah saya upload semua di aplikasi VideoScribe. Ini manjang seperti ini ya. Seperti yang saya katakan, aplikasi ini tidak ada layar-layarnya, jadi ya hanya memanjang seperti ini. Tapi nanti kalau sudah kita set posisi kamera, maka tampilnya akan bagus. Akan saya balikkan ke posisi awal dulu. Ini posisi awalnya dari sini, kemudian terus berjalan videonya sampai pojok sini. Bagaimana kalau saya mau melihat seperti layar awal, tampilan awal dalam video? Ya tinggal kita klik yang awal, kemudian kita view elemen. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Pertama saya membuka aplikasi ini, tadi saya nyontohkan sudah memasukkan narasi di atas ini. Kenapa? Itu untuk mengurutkan sesuai dengan cerita. Gambar siapa yang muncul, kita bilang A ya wajah A yang muncul. Kita bilang Soekarno misalnya, ya wajah Soekarno yang muncul. Cara buatnya sangat mudah ya, kalau sudah dimasukkan semua dalam sini. Untuk mengatur posisinya mudah, kita tinggal geser-geser seperti ini saja. Seperti ini mau ditaruh di mana ya, ini seperti ini. Kelihatannya hancur seperti ini, tapi kalau sudah kita kembalikan karena sudah kita set kamera, ya kembali ke seperti awal, tampilan awal. Kita tinggal misalnya seperti ini, taruh di sini seperti ini. Kemudian kalau kita mau pindah ke layar berikutnya, katakanlah seperti itu walaupun tidak ada layar ya. Kalau kita mau pindah ke tampilan berikutnya seperti itu, kita tinggal klik tahan kemudian geser. Nah, seperti ini. Klik. Maka nanti akan tampil di sini kosong. Kalau dalam hal ini itu saya pindahnya ke bawah. Nah, saya pindahnya ke bawah. Sini. Ya tinggal dipindah ke bawah, kemudian posisinya di atas dipaskan saja seperti ini misalnya, udah. Video jadinya teman-teman kalau mau melihat linknya ada di deskripsi, tidak saya tampilkan secara full. Teman-teman bisa menyusun alur ceritanya itu dalam satu frame seperti ini, banyak cerita. Bisa mulai dari kanan, kiri, dan ya manapun disesuaikan saja. Misalnya saya mulai dari kiri, Soekarno dari sini, dari manapun itu bisa. Saya kira sangat simpel sekali. Yang penting kan tool-toolnya cuman ini. Dalam satu gambar ini ada 5 tool ini. Kemudian secara umum dalam aplikasi ini ada tool di atas sampai bawah sini. Ini adalah set kamera, ini adalah menghapus set kamera. Jadi kalau Soekarno, gambar Soekarno ini saya mau pindah ke layar kedua misalnya, mau pindah ke layar ketiga, ke sini misalnya. Ini saya klik, berarti ini kita buang dulu set kameranya yang tadi. Kalau sudah di clear baru diulangi set kamera, maka Soekarno ini akan tampil di bawah sini. Kalau semua ini sudah selesai, tinggal klik di sini, download or publish, kemudian zoom at n ini bisa dihilangkan agar tidak kembali ke tampilan besar seperti ini. Jadi nanti hasil akhirnya akan tampil di hasil akhir saja, video akhir saja. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan tentang cara membuat storyboard menggunakan VideoScribe, silahkan komentar di kolom komentar, sebisa mungkin akan langsung kita jawab. Jika memang pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan kata-kata, maka kita akan membuatkan tutorial yang lebih detail tentang pertanyaan tersebut. Menurut saya sangat mudah sekali mengoperasionalkannya, kita tinggal mengatur posisi gambar yang akan kita buat saja. Langkah terakhir, kita upload hasil storyboard kita ke dalam YouTube. Dikasih judul yang relevan, deskripsi, kemudian thumbnail juga yang menarik, kemudian dikasih tag yang relevan dengan konten kita. Setelah itu tinggal berikutnya dan dipublish. Akhirnya terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sukses bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.